Hai guys, yeay, Udah kelihatan nih wajahnya nih. Iya, Kembali lagi di Netanda Channel bersama dengan kami. bertiga. Ya. Biasa. Apakah saya masuk dalam? Oh enggak, ya udah terserah lu mau masuk apa enggak. Biasalah. 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 Ya kita lagi ya. Iya, wah kalau di channelnya. Biasanya nanti diedit pakai kata biasalah gitu. Iya, yang lagi heboh anak kecil itu ya. Bocah itu ya. Oke. Sebelum kalian nonton, pastikan kalian sudah subscribe. Kemudian like video yang lain dulu. Ya kan belum ditonton. Oh, Jadi iya. video yang lain di like dulu alias Komen, ditonton komen. juga. Terus komen, terus di Share. Oke, nah hari ini kita mau ngobrol apa nih? Ngobrolin tentang gereja. Di Taman Ismail Marzuki. Kali ini kita agak beda karena kita Iya. ada di luar. Iya. Biasanya kita di indoor ya nih. Kita di pusat Jakarta nih, guys. Tuh. Literally pusat Jakarta nih. Iya, Ya kan betul. Jakarta pusat di pusatnya lagi. Betul. Lagi betul. pembangunan jadi suara tok 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 gitu biasanya. Iya, pusat. Kenapa kita perlu di luar? Karena pengen refreshing aja ya. Iya, jadi udara segar. Betul. Meskipun udara banyak sebenarnya tapi Dan kita di sini cuma bertiga, jadi kita lepas masker. Biar ini loh, biar kita keluar pakai masker kok. Ini karena kita hanya bertiga aja. itu ada maskernya sih. Ini ada masker. Ya. Jadi ini masih protokol kesehatan jangan. Kata yang nonton saya nggak Bodoh peduli. amat. Saya nggak peduli, nggak ada yang nonton juga kan. Ada Andra, ada. Emak gua kayaknya. Serius. Iya, sama gue juga. Serius. Enggak. Iya. Emak gua malah belum nonton sih. Gue komen juga. Serius. Komen iya. Enggak, emak gua belum nonton. Gua udah suruh Ya nonton. ampun. Gua udah suruh nonton. Saya bahkan sampai tidak pernah nge-share saya di video ini. Ya, oke guys, kita kembali ke topik. Jadi kita mau bicara tentang gereja. Apa sih permasalahan yang seringkali ada di gereja? Mungkin kita kadang berpikir kalau gereja itu tempat yang nggak ada masalah, ya fine aja, tempat-tempat orang suci lah yang ada di situ, yang baik-baik hati, yang Tapi ini biarpun kita ngomongin gereja, silakan aja teman-teman yang non Kristen dengerin ya, siapa Iya. tahu bisa dapat Tahu. perspektif Iya, lain. Justru kami akan membicarakan tentang anehnya gereja. Anehnya ya. Anehnya Ini gereja. cari aman. Nggak cari aman, busuknya ada. Iya. Jadi apa namanya? Kalau gue tuh sering kali kan kayak gimana ya? Kalau ke gereja tuh istilahnya ya sering banget gitu melihat orang menggambarkan gereja tuh seperti dia suatu tempat yang sangat suci gitu ya. Jadi kalau lu sering ke gereja kayak lu tuh sering dianggap udah suci banget lah, udah benar banget gitu. Karena bahkan ada tuh salah satu jemaat lah, ada orang lah pokoknya, kalau dia kalau di Protestan kan perjamuan kudus di waktu tertentu kan. Nah, dia pernah dong nolak gitu. Terus ketika ditanya kenapa, saya merasa saya berdosa, jadi saya tidak layak makan perjamuan kudus itu kayak karena dia sudah mengklaim dirinya seorang Iya. pendosa dan perjamuan kudus itu hanya untuk orang-orang suci atau ya apalagi mungkin, dan menurut gue juga banyak sih Kalian semua suci. cerita dari teman-teman gue juga yang mereka nggak pergi ke gereja karena merasa bahwa mereka udah nggak layak pergi ke gereja, mereka merasa seorang Iya. berdosa gitu. Padahal menurut gue secara pribadi gereja tuh tempat orang-orang yang berdosa. gue bisa bilang gereja tuh rumah sakit sih gitu kalau menurut gue gitu. Nah, oleh karena itu ada nabi di sini. Weh, nabi dari segala nabi. Itu pengantar dari kita ya, Tik. Nah, kira-kira menurut nabi gereja tuh gimana sih nabi gitu? Iya. Gereja adalah orangnya. Gereja itu pokoknya tempat yang luar biasa lah, itu isinya orang-orang penuh kemuliaan ya kan, Wow. orang-orang pilihan. Wow, Tidak ada cacat dan celah di situ. wow. Itu dari, Semuanya serba luar biasa. itu pengertian nabi tuh. Bukan pengertian orang lain. Orang lain. Kan Kalau- kata orang kayak gitu. Kalau kata nabi, Kalau kata saya gereja itu tempat buat ini, rumah buat pendosa dan orang-orang yang nggak merasa berdosa. Jadi nggak apa-apa. Emang di situ harus ada orang yang jelas-jelas ngaku berdosa
sama orang-orang yang jelas-jelas ngaku kalau dia saya mah baik-baik aja kan, saya nggak pernah bunuh orang, saya nggak pernah minum minuman, saya nggak pernah ngapain segala macam, pokoknya hidup saya lurus aja, Tapi saya ngomongin orang dikit-dikit. lurus sampai ke jalan tol menuju Stairway to Heaven lah kalau lagunya Led Zeppelin. Wih, sih. Stairway to Heaven ya? Itu ada judul drakor juga tuh, Stairway Drakor to ya? Heaven. Saya Iya. tidak tahu drakor ya. Tidak ada drama Korea di surga, mungkin saya nggak tahu juga. Ya. Terus menurut Nabi tadi kan gereja sebagai tempat orang-orang berdosa kan. Itu kenapa tuh harus ada orang berdosa sama yang menganggap dirinya Iya, tidak kenapa berdosa? harus gitu? Kenapa harus kayak gitu? Bukannya kita semua berdosa. Nah, Sayangnya harusnya gitu, tapi realitanya tuh kan ada orang yang ya nggak tahu lah ya. Ya gitulah, yang merasa bahwa dirinya oke-oke aja gitu misalnya, atau ketika dia datang ke gereja tuh pengennya tuh segala sesuatu di gereja tuh menyenangkan dia gitu. Padahal kan ya namanya juga ketemu orang-orang yang punya kelemahan juga. Dia juga punya kelemahan kan gitu. Tapi dia masih menuntut orang lain untuk sebisa mungkin sempurna mungkin ketika dia ada di gereja gitu. Padahal gereja harusnya menurut saya ya itu terbuka buat semua orang. Literally Siapapun semua ya. orang, siapapun, Iya. beneran. Jadi kalau gereja nggak berdampak buat sesama, kayaknya mending bubar aja. Serius, beneran. Iya, kalau gerejanya nggak ada ngasih ke siapa sesamanya, atau kayak katakanlah dia bikin pengobatan gratis atau pengobatan murah, atau dia bikin apa, pokoknya dia harus menampilkan dirinya di tengah-tengah masyarakat semuanya, nggak cuma buat jemaat doang nih, nggak cuma buat orang Kristennya atau buat siapa yang ada di gereja itu sebagai institusi, tapi buat siapapun gitu ya, pedagang di sekitarnya kalau nggak sejahtera gara-gara ada gereja itu ya kan. Iya. Menurut gue aneh aja kalau gereja itu ada, nggak Iya. apa-apa sih kalau disegel gitu. Betul. Dan ini pengalaman gue ya, gue pernah pergi ke satu daerah, gue nggak usah sebut ya, jadi ke satu daerah. Di Sumatera Boleh ya digituin ya? sebut aja, Oke. nanti saya sebut semua kok ini kok. Oke, kalau waktu itu nih gue di NTT lah, biar Saya sih netral lah. nggak terlalu spesifik juga, pokoknya di NTT. Tapi ini pengalaman spesifik sih. kan NTT kan Luas, gede, luas, di luas. daerah mananya kan nggak, pokoknya di luas. NTT gitu, di NTT, di salah satu daerah di NTT, gue bergereja lah di sana. Itu gerejanya gede gitu, gerejanya gede, terus persembahannya banyak banget. Berapa tuh? 7 kantong maksudnya. 7 kantong gila tuh, sehari Oh, dapat iya. berapa juta tuh? 7 kantong, terus gede. Tapi kalau Kantongnya gede. bukan, maksud gue Rumahnya. ketika gue keluar dari gereja gitu ya, gue lihat orang-orang jemaat gitu ya, gue nggak tahu lah, pokoknya orang-orang yang ada di sekitar gereja itu gitu atau di daerah itu banyak yang tidak mampu menurut gue gitu. Tapi gerejanya tuh begitu mewah, persembahannya begitu banyak. Pertanyaan gue, lalu dampak dari gereja ini apa gitu? Dan banyak banget gitu ya pengalaman gue ngelihat gereja-gereja di ini sih nggak salah juga ya, nggak salah juga. Tapi pengalaman gue melihat gereja-gereja di daerah timur, NTT, Papua gitu ya, itu gerejanya besar-besar gitu ya. Jadi minder nggak sih kalau datang ke gereja gede? Sebenarnya gue sih nggak minder, malah gue bertanya-tanya. Maksudnya gitu. orang-orang itu, kakak pernah nanya? Oh nggak? enggak sih, gue nggak nanya. Atau dia ikut ibadah di ikut situ? ibadah, ikut Oh, ibadah. Cuman pertanyaannya hanya yang mewah tuh hanya gedungnya gitu loh. Iya. Tapi orangnya sendiri, ya kalau katanya gereja itu adalah orangnya, kenapa yang mewah atau yang tumbuh itu ya, yang hanya gedungnya secara fisik gitu, tapi orangnya enggak. Itu sih yang jadi kemudian pergumulan gue gitu. Iya. Itu dari satu aspek ya gitu, belum aspek yang lain gitu, dimana akhirnya kenalan gue sendiri gitu ya yang memilih untuk tidak bergereja karena misalnya gini, secara penampilan misalnya gitu, dia tatoan atau dia gimana sih kalau anak-anak ngerok gitu loh, yang pakaiannya Ya kayak pakaiannya kayak Genji. gitu loh, ngepang Pro Zero, ya, kayak gitu. Terus masuk ke gereja tuh orang langsungnya kayak ngeliatin gitu, aneh kayak gimana gitu. Ya dia ya emang gayanya dia begitu. Terus kalau dia mau masuk ke gereja akhirnya nggak nyaman. Masih gitu. bagus dia mau ke gereja. Iya, maksud dan Dengarkan itu orang-orang gereja. maksud gue malah seharusnya gereja tuh dipenuhi dengan berbagai macam orang yang rambutnya keriting, terus apa segala macam gitu, dan harusnya sih gitu. Tapi kenyataannya
ya tidak seperti Iya, dan itu. ada nih kejadian biasanya sih. Biasalah. Ya salah. Kalau gue mengalami sendiri sih, bukan mengalami sih, melihat, mengamati beberapa gereja nih, ketika dandanannya wah ini berlian banyak kan, turun dari mobil mewah, dipersilahkan di depan. Oh iya. Kalau yang itu yang biasa-biasa. yang biasa-biasa Iya, iya. nggak diurusin, terserah lo mau duduk di mana. Bahkan kadang kalau udah di depan nih dia disuruh ke belakang. Oh, Kayak ada gitu, Wow. ada. Gimana tuh, sebut aja. Enggak, Sebut aja gerejanya. Gimana Nabi? Mana GKI gitu atau mana gitu loh. GKI deh. Usah, Gimana usah Nabi? Dari tadi pengalaman gue, terus pengalamannya Tika juga. Nabi gimana tuh menanggapinya? Sebenarnya kalau yang cerita soal bangunan ya, ini nih gini. Jadi berdasarkan pengalaman dari pribadi dan juga dari teman-teman yang melayani di gereja-gereja kayak gitu, yang pernah bergereja di tempat seperti itu, yang katakan orang di gereja yang basisnya tuh kesukuan di daerah kayak gitu-gitu ya. Bahkan yang di perkotaan pun juga masih punya pemikiran seperti ini. Tapi banyak dari mereka yang punya pemikiran gereja itu semacam tempel gitu loh, semacam kayak tempat apa sih ini tuh, karena bagi mereka ini tempat suci, tempatnya Tuhan gitu ya, tempatnya Tuhan gitu. Ini tuh tempat sesuatu yang sakral lah gitu, jadi harus dibuat semegah mungkin. Jadi mereka kadang-kadang bagi mereka itu juga, merekanya miskin nggak apa-apa selama gerejanya bagus. Itu beneran ada mindset seperti itu. Jadi kadang-kadang kita yang melihat dari luar tuh kan kayak bingung ya, kok orang aneh gitu, mereka tuh literally hidup di bawah garis kemiskinan, tapi mereka rajin ke gereja ngasih persembahan, gerejanya tambah megah. Hidup mereka nggak sejahtera, tapi merekanya oke-oke aja. Karena bagi mereka, ya ini nggak semua, tapi nggak sedikit juga yang berpikir seperti ini. Bagi mereka gereja tuh harus bagus, karena itu tempatnya Tuhan di situ, karena itu di situ tempat, itu tuh identitas saya gitu. Kalau saya udah foto di gereja yang megah tuh kayaknya bangga banget gitu saya kesini. Aneh sih mindset kayak gitu. Kesakralan dari gedung itu Iya. jadi sesuatu buat mereka ya. Akhirnya tuh sebetulnya kalau mau dipikir-pikir ya, itu nggak kayak 11-12 dengan Berhala kan. Iya, kayak mencoba. Karena tempatnya yang Iya. jadi fokusnya kan. Iya, tempatnya yang jadi fokusnya. Akhirnya segala sesuatu, duit persembahan dan apa segala macam dibahas untuk gimana ngebangun gereja, renovasi gereja gitu. Dan jangan salah, di banyak gereja juga, di beberapa sinode, uang itu tuh fokusnya ke pembangunan gereja, bukan untuk diakonia. Diakonia itu ibarat kata, kalau bagi yang nggak tahu tuh pelayanan sosial lah. Itu kira-kira, iya. masyarakat. Untuk program sosial Iya, gitu ya. entah bantuan pendidikan, entah itu bantuan kesehatan, entah itu bantuan sembako lah, untuk apa segala macam, yang tipenya nggak cuma karitatif, artinya sekali doang, tapi harusnya ini berkontinuitas, berkelanjutan kayak gitu. Tapi kebanyakan masuknya ke situ, gimana gerejanya bisa direnovasi ininya gitu. Kalau butuh renovasi, kalau yang butuh renovasi masih wajar. Kalau kayak gerejanya dia nih, kayak misal literally jebol. Sebut. Gereja Pomadi, Daerah mana? Jakarta Pusat. Ya literally jebol gitu kan, karena gereja kecil dan segala macam, itu masih agak wajar gitu loh. Karena kalau Ya, pas hujan segala macam, ya akhirnya nggak bisa kepake atau segala macam gitu. Tapi kalau gereja ini udah, aduh gila, ada tuh gereja yang udah bangunannya keren banget, kayak gotik gimana gitu, zaman dari arsitektur Jerman atau arsitektur mana, Belanda gitu ya. Kan banyak gereja kan peninggalan dari itu tuh. Nah itu masih dipugar lagi dan segala macam gitu, sampai literally megah banget lah pokoknya, majestic gitu kira-kira. Nggak tahu orang-orang di dalamnya juga megah apa nggak tahu. Iya kan, jadi hanya fokus bangunannya, tanpa orangnya tuh bertumbuh atau enggak. Karena gitu mindset ya. orangnya ya mereka, Begitu ya. Iya itu dia susahnya gitu. Oke nih guys, tadi juga belum dijawab nih tadi soal apa yang terjadi, pergumulan Tika gitu ya. Tadi kan sempat soal nyinggung sampai disebut ternyata GKI, bukan GKI kan? Bukan yang itu tadi yang apa? Oh, bukan. Tapi kita bakalan bahas itu di video berikutnya ya. So jangan lupa yang ini diapain dulu, Tik? Di like, di komen, di subscribe, di share. Jangan direport ya, kasihan. Kasihan, udah capek banget nih nyari tempat di sini juga. Karena nonton segitu aja jangan direport, Astaga. Tapi apa yang kita sampaikan bener loh. Bener dia bener sih. Bener, nggak asal-asal. Yang tersinggung tuh jangan-jangan oknumnya. Ayo, Oke. Anda ini kan. Oke lah ya, kita ketemu lagi di next video untuk menjawab
yang menjadi pergumulannya Tika. Oke, Ya pergumulan bersama. bersama. Oke, Bye bye.